Selanjutnya, kita akan belajar tentang penawaran. Penawaran disebut juga dengan supply, yaitu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada waktu tertentu dan pada tingkat harga tertentu pula. Ini supply ya, penawaran itu sama dengan supply. Nah, kita perhatikan di sini, Bu Erin sengaja menampilkan musim buah di Indonesia. Ketika saat ini yang paling banyak itu yang buahnya murah sekarang ini ya, rambutan ya. Kenapa sih sekarang rambutan itu murah banget? Tapi bulan ini Maret sampai September kok nggak ada. Kalau ada pun harganya kenapa sudah naik? Itu karena jumlahnya ya, barang yang ditawarkan pada bulan-bulan ini sangat banyak. Sehingga harganya itu murah. Hukum penawaran kebalikan dari hukum permintaan. Semakin tinggi harganya, maka semakin banyak barang atau jasa yang ditawarkan. Ini ya, semakin banyak yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga atau barang dan jasa, semakin rendah, maka ya, ini semakin sedikit pula jumlah barang yang diminta. Baik, contohnya begini. Seandainya kalian menjadi produsen, ya, saat ini harga beberapa bahan pangan tidak stabil. Contohnya lagi, kemarin baru saja heboh para peternak telur membuang telurnya. Kenapa tidak dijual telurnya? Karena harga yang ditawarkan di pasaran itu terlalu rendah. Jadi mereka sengaja tidak menyuplai, tidak memasok telur ke masyarakat. Mereka akan suplainya kapan? Suplainya ketika telur itu naik, harganya sudah mulai naik. Ini ya, terkait dengan hukum penawaran. Nah, lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi besarnya penawaran? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang pengganti. Yang ketiga adalah biaya produksi. Jadi semakin banyak biaya produksinya, maka penawarannya atau harga yang ditawarkan akan semakin besar. Kemajuan teknologi, pajak, ini ya, antara pajak dan biaya produksi itu saling berkaitan. Kemudian perkiraan harga di masa depan pun juga akan mempengaruhi besarnya penawaran. Contohnya ini nih. Ini ada beberapa judul dari berita. Pasokan berlimpah, harga sayur menurun. Karena saking banyaknya sayur yang terdapat di masyarakat yang dijual, maka harganya pun menurun. Ya. Harga telur ayam anjlok, ini baru-baru kemarin itu anjlok banget. Padahal harga pakannya naik atau biaya produksinya naik, harganya turun. Berarti yang rugi siapa? Yang rugi adalah para petaninya, para peternaknya. Pun dengan sayuran. Harga ini bahan produksinya seperti pupuknya, bibitnya itu naik biayanya. Tapi bagaimana Indonesia bisa menyikapinya? Ternyata harga yang di masyarakat itu menurun. Nah, sekarang coba sebagai generasi muda coba pikirkan bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sama halnya dengan hukum permintaan, pada penawaran pun ada yang disebut juga dengan kurva penawaran. Tadi Bu Erin konsisten dengan ini ya, harga masker dan jumlah yang ditawarkan. Ketika ini penawaran itu berarti dari produsennya ya, yang menawarkan barang. Kalau permintaan berarti yang dilihat adalah konsumennya. Boleh diperhatikan ya. Kalau penawaran ini berarti apa namanya? Produsennya. Kalau permintaan berarti konsumennya. Oh iya nih, mohon maaf ini salah ternyata nih. Yang benar adalah ini kurva
penawaran. Ini adalah kurva penawaran ya. Nah, di sini ada data harga masker dan jumlah yang ditawarkan. Ketika harganya 4.000, maka produsen itu hanya menawarkan 80. Kenapa sedikit? Karena pedagang itu nggak mau rugi. Pengennya untungnya banyak, gitu maksudnya. Kalau harganya 5.000, yaudah pedagang memberikan 100, siap. Kalau harganya 10.000, oke, siap. Para produsen itu akan menyiapkan 200 lusin masker misalnya. Cara membuatnya adalah yang pertama, kalian membuat sumbunya dulu, sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini sumbu Y yang ini ya ke atas. Ini adalah sumbu Y yang vertikal. Kemudian yang horizontal ini adalah sumbu X-nya. Di mana sumbu Y adalah harga dan sumbu X-nya adalah jumlah masker. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Baik, Bu Erin lanjutkan di sini. Langkah kedua, setelah kalian membuat sumbunya, maka menuliskan skalanya. Skalanya berapa? Untuk jumlah masker. Berarti skalanya ada 80 sampai 200. Berarti kan jarak antara 80 ke 100 itu berapa? 20. Ini berapa? 20, 20, 20, 20, dan 20. Berarti semakin naik itu ada rentangnya berapa, intervalnya 20. Kalau ini harganya, rentangnya berapa kira-kira? Rentangnya adalah 1.000, ya kan? Ya, 1.000. Maka interval antara 80 ke 100, 100 ke 120, karena di sini sama-sama nilainya atau internal selisihnya adalah 20, maka ketika membuat grafiknya ini harus sama persis ya. Kalau misalnya 80 ke 100 itu selisihnya 1 cm. 1 cm misalnya. Maka dari 100 ke 120 pun juga harus 1 cm. Pun sampai akhir yaitu antara 180 sampai 200 itu juga jaraknya kalau misalnya dari awal 1 cm, 1 cm tetap begitu. Pun dengan ini ya. Nih. Baik, langkah kedua setelah membuat grafiknya, kemudian menuliskan skalanya, selanjutnya adalah kita membuat titik koordinatnya. Berarti ini yang pertama ya, yang pertama ini. 80,4.000, 80 di sini, ini ya, biarin ambil titik di sini, dan 4.000. Oke, maka di mana ini dia titiknya. Lanjut. Selanjutnya data kedua adalah 100 dan 5.000. Ini 100 di sini ya. 100, 5.000 di sini. Bu, itu nggak kelihatan 5.000-nya di mana? Ini antara 40 sampai 60, selisihnya berapa? 2.000. Maka tengah-tengahnya adalah 5.000. Apakah harus sama seperti ini angkanya? Tidak harus. Kalau kalian menulisnya 4.000, 5.000, 6.000, dan seterusnya itu boleh. Hingga misalnya nih lanjut 120, maka angkanya berapa? Harganya berapa? 120 di sini ya. Ini 120 tengah-tengahnya. Nah, ini koordinatnya di sini. Koordinatnya hingga sampai angka berapa? Mencapai 200 di sini ya. Nah, 200 itu ketika harganya 10.000. Oke. Jika sudah, ini kan sudah temu nih titiknya di mana saja. Gabungkan atau hubungkan titik-titik itu menjadi suatu garis. Ya. Gabungkan ya. Kalau sudah digabungkan, nantinya garis kuning ini
Inilah yang kita sebut sebagai kurva penawaran. Betul. Sejauh ini ada pertanyaan. Namanya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran. Nah, tadi bedanya apa dengan kurva permintaan? Kalau kurva permintaan itu bentuknya kurang lebih seperti ini nih. Seperti ini, maaf. Ini untuk yang permintaan. Penawaran tuh ini. Paham ya sampai sini ya? Yang terakhir adalah harga pasar. Untuk menentukan harga pasar, kita harus tahu dulu yang disebut dengan kurva permintaan dan kurva penawaran. Erin tidak akan menjelaskan ulang karena di video sebelumnya sudah ada terkait dengan kurva permintaan dan kurva penawaran. Cara menentukannya bagaimana? Kalian cukup menggabungkan kedua kurva tersebut dalam titik koordinat tersebut ya, dalam satu kurva di sini. Satu lembar ini. Caranya bagaimana? Ya saya kayak tadi ya, Bu Erin jelaskan sudah. Lalu di sini akan muncul yang namanya ini yang dilingkari, ini ya. Ini adalah titik temunya. Titik temunya ini disebut dengan titik keseimbangan atau disebut juga dengan harga pasar. Baik, dapat kita tentukan, maka harga pasarnya berapa di sini? Ya, betul, ini berapa? 7.000. Maka setelah terjadi tawar-menawar, kita tentukan harganya, harga maskernya berapa dan kualitas yang sama dengan jumlahnya sekitar 140-an, maka yang terjual dengan harga 7.000. Pembeli memberi 7.000, produsen pun menjualnya dengan harga 7.000. Inilah yang disebut dengan titik keseimbangan atau disebut juga dengan harga pasar. Jadi sudah paham ya terkait dengan permintaan, penawaran, dan harga pasar. Sekian materi yang dapat Bu Erin sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya kita akan diskusi di grup kelas kita. Siapkan alat tulisnya. Kita akan belajar bersama cara membuat kurva permintaan, kurva penawaran, dan kurva harga pasar. Sekian dari Bu Erin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.